Kita mulai lanjutkan materi yang minggu lalu ya. Kalau nanti ada yang kesulitan speakernya nggak berfungsi, coba login ulang dengan menggunakan laptop lewat komputer audio. Kadang-kadang Zoom kalau lewat HP nggak bisa soalnya. Jadi kita mulai. Yang minggu lalu kalian sudah bekerja tugas. Jadi kita sudah membahas mengenai penjualan angsuran untuk aktiva tetap yang tidak bergerak. Tugas yang kalian kerjakan sudah saya lihat sekilas, ada yang memilih tanah, kemudian ada juga yang memilih bangunan. Itu adalah contoh-contoh dari aktiva tetap yang tidak bergerak. Hari ini kita akan melanjutkannya ke topik yang berikutnya, yaitu bagaimana penjualan angsuran untuk aktiva yang bergerak. Aktiva yang bergerak di sini, kita ambil contoh, yaitu barang dagangan. Penjualan barang dagangan dengan dasar cicilan itu nanti harus dibedakan ya. Antara penjualan yang biasa dengan penjualan yang cicilan. Nanti kita harus membedakan, kita lihat di contoh soalnya, ada yang penjualan tunai, ada yang penjualan kredit biasa langsung dilunasi, ada yang kreditnya melalui cicilan. Jika ada yang tidak jelas, nanti silakan langsung disela ya. Kalau kalian merasa Zoom-nya koneksinya lambat, tidak bisa berbicara melalui Zoom, silakan bisa chat di line group. Saya juga online line group kalian saya lihat. Nah, kemudian hari ini kita mau mengerjakan yang penjualan aktiva bergerak, yaitu tadi barang dagangan. Metodenya nanti hanya satu ya. Jadi nanti bagaimana cara menghitung laba kotor yang direalisasinya, kita pakai yang persentase. Kemudian biasanya perusahaan kalau ingin membedakan antara penjualan yang biasa dan penjualan cicilan, itu biasanya punya buku khusus yang mencatat tentang penjualan cicilannya. Nanti kita lihat bagaimana perhitungan di awal sampai di akhir periode mengenai pemisahan laba kotor dari barang dagangan yang biasanya dan barang dagangan yang melalui proses cicilan. Kemudian kalau memang boleh dicicil, nanti kita juga tetapkan umur piutangnya itu berapa hari atau berapa bulan. Nah, nanti yang perlu diperhatikan di sini adalah normalnya akuntansi itu berarti normalnya akuntansi itu berarti kurang dari 1 tahun begitu ya. Nah, nanti piutang usahanya juga dicantumkan sebagai piutang lancar karena kurang dari 1 tahun. Lalu nanti ada akun yang kita gunakan sementara, yaitu laba kotor yang ditangguhkan, itu dianggap sebagai hutang dulu. Nanti kalau sudah baru menjadi laba kotor yang dapat direalisasi. Kita lihat contoh soalnya di sini. Di sini contoh soalnya adalah nama perusahaannya adalah Kelton. Di sini kita punya salah satu laporan keuangan yang kita sebut dengan neraca. Dari neraca ini kita bisa punya informasi aset, yang di sebelah kiri ini adalah aset. Kemudian yang di sebelah kanan adalah kewajiban dan modal, liability dan equity. Feli, slide-nya nggak kelihatan. Share screen-nya mati, Bu. Oh, Bu, nggak ada share screen-nya. Sudah ada ya kalau sekarang? Ya, Bu. Iya. Sudah, Bu. Saya ulang lagi ya berarti di sini. Ada nama perusahaannya adalah Kelton. Ini kita punya neracanya. Nah, neracanya kita lihat di sini, yang sebelah kiri itu adalah aktiva. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah liability dan equity. Nah, coba kita amati satu-satu mulai dari yang aktiva atau aset. Ada yang kalian mau tanyakan nggak? Kas itu berarti uang tunai.
Persediaan barang dagangan itu nanti barang yang akan kita jual. Kemudian di sini juga ada piutang biasa. Saya rapikan slide-nya sebentar ya, biar mudah dibaca. Nah, seperti ini. Jadi kasnya 25.000, kemudian persediaan barang dagangannya 100.000, piutang usahanya 15.000, kemudian piutang usahanya kita bedakan antara penjualan yang biasa dengan penjualan yang cicilan. Makanya tadi kan ada istilah harus dibedakan antara penjualan yang biasa dan penjualan yang cicilan. Kemudian di sini juga ada hutang usaha. Ada hutang usaha, kemudian laba kotor yang ditangguhkan atas penjualan cicilan 1 tahun lalunya 2019. Yang ini adalah laba kotor yang ditangguhkan atas penjualan cicilan yang 2 tahun lalunya 2018. Dari hutang usaha sampai laba kotor yang ditangguhkan itu adalah hutang atau kita sebut dengan kewajiban. Kemudian bagian terakhir di dalam neraca itu adalah modal saham dan laba ditahan. Kalau modal saham dan laba ditahan itu adalah modal ya, atau kita sebut dengan equity. Jumlah aset harus sama dengan kewajiban ditambah modal. Di sini kita punya keterangan tambahan. Keterangan tambahannya adalah, sekarang kan tahun 2020 ceritanya. Nah, tahun lalunya, tahun 2019, dan 2 tahun lalunya, 2018, itu masing-masing tahun itu sudah punya penjualan cicilan sendiri-sendiri. Nah, diketahui di sini, laba kotornya yang untuk tahun 2019, caranya adalah laba kotor ditangguhkan dibagi dengan jumlah piutang usaha. Kita lihat di sini ya, laba kotor ditangguhkannya 2019 itu 22.800 dibagi dengan piutang usaha tahun 2019-nya adalah 60.000. Sehingga 22.800 dibagi 60.000 itu nanti kita mendapatkan 38%. Lalu kita lakukan satu kali lagi untuk mencari persentase laba kotor yang tahun 2018. Caranya sama, laba kotor yang ditangguhkan tahun 2018 yaitu 7.000 dibagi dengan piutang usaha tahun 2018 juga 20.000. 7 dibagi 20.000 hasilnya adalah 35%. Nah, ini semua adalah sebuah soal. Apa ada yang mau ditanyakan dulu dari soal ini? Dari neracanya Kelton, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kita ke selanjutnya. Setelah laporan keuangan neraca, di sini kita coba melihat bagaimana adanya kegiatan penjualan angsuran atau kita juga bisa sebut dengan penjualan cicilan. Di dalam perusahaan ini selain ada penjualan cicilan, juga ada penjualan biasa. Mari kita amati ya bagaimana cara pemisahan pencatatan jurnalnya. Kita mulai dari transaksi yang pertama. Yang pertama penjualan biasa. Penjualan biasanya itu ada penjualan tunai 250.000 dan penjualan kredit 200.000. Seperti waktu kalian semester 1 buat jurnal penjualan biasa, berarti kalau penjualannya tunai, kasnya di sebelah debit 250.000. Kemudian penjualan yang kredit itu debitnya bukan kas, tapi piutang usaha. Piutang usaha biasa debitnya 200.000. Kita jadikan satu, kasnya tadi 250, piutang usahanya 200, kita jumlah menjadi satu, berarti penjualan di kreditnya adalah 450.000. Nah, entah penjualan tunai, entah penjualan yang kredit yang dilambangkan di sini dengan piutang usaha, itu masih dikategorikan sebagai penjualan yang biasa. Barulah di sini kita kenal istilah penjualan angsuran atau penjualan cicilan, itu yang sebesar 150.000. Kita debit di sini memang seperti penjualan kredit ya. Debitnya piutang usaha, tapi beri keterangan piutang usaha cicilan. Jadi bukan piutang usaha biasa, tapi piutang usaha cicilan tahunnya. Tahunnya kita sekarang adalah 2020. Berarti kita tulis piutang usaha cicilan tahun 2020.
Kemudian kreditnya jangan diberi nama hanya penjualan biasa, tapi berikan nama juga penjualan cicilan. Penjualan cicilannya diketahui di sini adalah 150.000. Untuk ayat jurnal yang pertama, ada pertanyaan? Sekali lagi, kalau kalian merasa koneksinya di sini susah, silakan boleh setelah saya di grup lain juga ya. Nomor 1 nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2. Yang nomor 1 itu penjualan, berarti kita sebagai perusahaan yang menjual barang. Yang nomor 2 itu kita beli barang dari supplier ya. Jadi kita sedang melakukan pembelian barang. Pembelian barang itu bisa tunai, bisa kredit. Di sini kebetulan barang dagangannya dibeli secara kredit. Berarti debitnya adalah pembelian, kemudian kreditnya adalah hutang usaha. Andai kata pembelian barang dagangan ini dilakukan secara tunai, Jesslyn, Bianca, berarti apa jurnalnya kalau misalnya pembelian barang dagangan ini secara tunai? Terima panggilan untuk meninggalkan Kas sama penjualan. Kalau kita beli barang secara tunai, kreditnya pembelian. Pembelian sama kas. Ya, kreditnya aja yang diganti kas. Bagus. Jadi di sini kita belinya secara kredit, berarti pembelian, debit, kemudian hutang usaha. Ada yang mau ditanyakan nomor 1 dan 2? Bu, ini soalnya beda sama yang Kelton itu gak, Bu? Loh, sama. Ini kita lagi bahas Kelton ini. Oh. Slide-nya sudah saya share sebelum ini tadi pagi itu. Sama-sama, silakan diakses di Moodle. Kemudian selanjutnya kita ke transaksi nomor 3. Ada pelunasan piutang. Jurnal pelunasan piutang adalah debitnya kas, kemudian kreditnya adalah piutang ya. Sekali lagi debitnya kas, uangnya masuk, kemudian piutang itu tadi debit, karena ini sekarang dilunasi, berarti piutangnya berkurang, pindah di sebelah kredit. Piutang usahanya kita bedakan antara yang biasa dan yang cicilan. Nah, yang biasa di sini, tadi kan ada 200.000 ya. Waktu kita jualan itu kan muncul 200.000. Tapi ternyata customer-nya di sini baru melunasi hanya 190.000 saja. Sehingga dapat kita lihat di sini, di sisi sebelah kreditnya 190.000. Kemudian untuk yang piutang usaha cicilan. Piutang usaha cicilan kita bisa lihat di transaksi nomor 1. Piutang usaha cicilan yang tahun 2020 tadi sebesar 150.000. Ternyata pelanggan kita baru melunasi hanya 80.000. Sehingga di sini kita kredit piutang usaha cicilan yang tahun 2020 sebesar 80.000. Nah, selanjutnya di sini ada tambahan informasi, yaitu piutang usaha cicilan yang dilunasi juga oleh customer, tapi bukan yang berasal dari penjualan cicilan tahun ini. Penjualan cicilan yang sudah berlalu. Yang tadi di soal itu yang kita bisa baca, ada yang tahun lalu yaitu 2019, dan ada yang 2 tahun lalu yaitu 2018. Yang 2019 itu dilunasi 40.000, kemudian yang 2018 dilunasinya 15.000. Tentunya semuanya ini dilunasi belum lunas, jadi semuanya itu baru dilunasi sebagian. Ada yang mau bertanya tentang poin nomor 3? Lanjut ke poin nomor 4. Nomor 4 itu bukannya kita yang terima uang dari customer. Sekarang sebaliknya, kita yang harus bayar untuk yang pertama. Di sini kita mau bayar supplier. Tadi yang saya tanya Jesslyn itu kan tentang pembelian barang dagangan. Nah, ini kita mau tanggung jawab tadi sudah beli barang dagangan. Sekarang di poin keempat ini kita mau lunasin barang dagangan kita tadi. Berarti nomor 4 itu ada hubungannya transaksi dengan nomor berapa? Shirley Sulistyo? Halo Sher. Nomor 4 ini kalau kita bicara hutang usaha, berarti harus lihat poin nomor berapa? Ada hubungannya dengan nomor? Nomor 2, Bu. Iya. Nomor 2 tadi kita beli barang dagangan secara kredit.
Karena kita kredit, muncul hutang usaha berapa, Syar? 425. Nah, 425 ya. Di sini ceritanya kok bisa 435? Ada hutang-hutang usaha bawaan yang dulu-dulunya. Kalau kita lihat di neracanya, ada hutang usaha juga 40.000. Ini kan nggak tahu kita dulu beli kreditnya kapan ya. Jadi selain bayar yang tadi nomor 2, juga bayar yang tahun-tahun lalunya, intinya adalah 435. Nah, kita dapat diskon, kita dapat potongan pembelian 5.000. Sehingga hutangnya harusnya 435 dikurangi 5.000, berarti kita hanya tinggal bayar 430.000 saja. Di nomor 4 ini, selain membayar hutang usaha, kita juga membayar biaya operasional. Biaya operasional itu bisa dibayangkan kalau kita adalah toko, ya seperti sewa gedung tokonya, bayar gaji pegawainya, bayar listrik, teleponnya, dan sebagainya. Nah, kita buat jurnalnya. Hutang, kalau di akuntansi, hutang itu saldo normal di kredit. Jika kita mau melunasinya, berarti hutangnya berkurang. Hutang berkurang, letakkan sebelah di debit. Kemudian, potongan pembelian itu letakkan di sebelah kredit ya. Supaya kalau kita baca, hutangnya 435 dikurangi 5, nanti kita keluar uang kasnya jauh lebih rendah. Nah, jangan lupa juga di sini mengandung 2 jurnal. Selain membayar hutang usaha yang dapat potongan pembelian tadi, di sini di nomor 4 kita juga mencatat biaya operasional. Debitnya adalah biaya operasional, boleh juga beban operasional, kemudian kreditnya adalah kas. 430 ditambah 120, berarti uang kas yang kita keluarkan 550.000. Ada pertanyaan slide ini? Jurnal transaksi nomor 1 sampai 4? Saya Bu, Sofia. Siapa ini? Sofia, Sof, Bu. ya. Apa, Sof? Ya. Ini pakai ini ya Bu ya, periodik ya, nggak pakai perpetual. Iya. Di sini kita bisa lihat dari transaksi nomor 2-nya ya. Kalau andai kata ini menggunakan perpetual, kan tidak boleh tulis pembelian. Kalau perpetual harus barang dagangannya ya, betul sekali. Kemudian kita juga bisa lihat dari transaksi nomor 4. Di sini kita kenal akun purchase discount atau potongan pembelian. Kalau misalnya menggunakan perpetual, kan tidak boleh ada akun itu. Harusnya langsung barang dagangan, begitu ya. Nah, kenapa Sof? Di sini kok kita menggunakan yang metode periodik? Karena nanti kita mau mengenal lebih dalam pembedaan harga pokok penjualan dengan metode yang biasa sama yang metode cicilan. Kalau misalnya yang menggunakan metode perpetual, kalau kalian ingat, pada akhir periode, metode perpetual itu tidak perlu lagi melakukan jurnal penyesuaian untuk mencari harga pokok penjualan atau cost of goods sold-nya. Nah, sedangkan di sini kita butuh mengetahui perbedaan cara menghitungnya harga pokok penjualan itu tadi, sehingga kita menggunakannya yang metode periodik, biar bisa menggunakan rumus. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih juga pertanyaannya. Nah, selanjutnya di sini nomor 5 ya. Di nomor 5, kita melakukan penyesuaian untuk mencatat HPP. HPP yang penjualan cicilan loh ini, bukan yang tadi yang penjualan biasa, yang saya tadi bisa bilang bisa menggunakan rumus itu bukan. Ini yang penjualan cicilan. Nah, di sini penjualan cicilannya kita kasih nama, ingat, cost of goods sold atau COGS atau harga pokok penjualan itu kita letakkan selalu di sebelah debit. Terus di kreditnya ini adalah nama akun barang dagangannya sih sebenarnya. Kita kasih nama pengiriman atas penjualan cicilan. Kita coba cross check sebentar ya. HPP-nya di sini 90.000. Apakah kalian masih ingat penjualan cicilannya tadi harga jualnya dijual senilai berapa? Coba diingat-ingat. Kalau di sini HPP-nya saja 150 bukan, Bu? Nah, coba kita kembali ke slide sebelumnya. Betul sekali, penjualan cicilannya adalah 150.000. Jadi nanti di sini tuh ceritanya kita settingnya laba. Makanya nama metodenya tadi kita mau menghitung laba kotor. Penjualan cicilannya 150.000, kemudian harga pokok penjualannya 90.000. Bagus, jawabannya benar.
Kita hitung di sini 60.000-nya dapat dari mana? Ya tadi yang kalian jawab itu. Penjualan cicilannya 150.000. Kemudian harga pokok penjualan cicilannya 90.000. 150.000 dikurangi 90.000 itu berarti 60.000. Nah, kita ingat metode yang minggu lalu itu ada 2 metode. Salah satunya itu yang menggunakan proporsi yang tidak boleh mengakui labanya secara langsung. Sama, itu yang kita gunakan hari ini. Jadi kita menggunakan yang minggu lalu itu kita sebut ada A, ada B. Ini tuh yang B, yang metode proporsi penagihan. Sehingga kita harus hitung dulu di sini persentase labanya. Persentase laba rumusnya sama seperti minggu lalu. Laba dibagi dengan harga jual. Labanya tadi 60.000 diperoleh dari 150.000 dikurangi dengan 90. Kemudian kita bagi dengan harga jual ya. Jadi 60.000 dibagi dengan 150.000 hasilnya adalah 40%. Kita mau catat dulu sementara menggunakan akun hutang yang kita sebut dengan laba kotor yang ditangguhkan. Kenapa disebut laba kotor yang ditangguhkan? Karena nanti kita mengakuinya pelan-pelan seperti minggu lalu pakai proporsi penagihan, yaitu proporsinya nanti 40% dari setiap uang kas yang sudah kita terima. Di sini penjualan cicilannya 150.000, kemudian tadi harga pokok penjualannya 90.000. Ingat, penjualan cicilan itu jurnalnya di sebelah kredit, oleh karena itu kita debitkan di sini. Harga pokok penjualan tadi ingat, sebelah debit, oleh karena itu kita lawan kreditkan di sini. Supaya selisihnya bisa kita catat di sebelah kredit, 60.000 diberi nama laba kotor yang ditangguhkan atas penjualan cicilan. Laba kotor yang ditangguhkan atas penjualan cicilan ini harus diberi tahun, karena nanti bakal tercampur dengan penjualan-penjualan tahun lalunya. Terus yang perlu kita ketahui lagi adalah, laba kotor yang ditangguhkan ini adalah akun kewajiban. Karena ini adalah akun kewajiban, liability, maka kalau muncul saldo normalnya bertambah di sebelah kredit. Ada pertanyaan sampai nomor 5 dan 6? Kita lanjut nomor 7. Nah, kalau tadi kita mencatat laba kotor yang ditangguhkan, di nomor 7 ini kita mencatat laba kotor yang berhasil direalisasi. Yang direalisasi itu biasanya kita ambil patokannya dari uang kas yang sudah masuk ke perusahaan. Makanya di sini dikatakan laba kotor yang direalisasi dari penagihan piutang. Penagihan piutang itu kan artinya piutang sudah cair jadi uang kas. Kenapa di sini persentasenya berbeda-beda? Ada yang tahun 2020 40%, 2019 38, dan 2018 35. Yaitu disesuaikan dengan persentase laba masing-masing penjualan cicilan pada masing-masing tahun. Kalau yang tadi baru saja kita bahas, yaitu kita sekarang berada pada tahun 2020, di nomor 6, kita sudah hitung tahun 2020 itu laba kita 40%. Kalau kita ingin tahu data tahun-tahun lalunya, yaitu 2019 dan 2018, itu tadi sudah kita hitung sebelum masuk ke jurnal, di sini tadi ya, di catatan di bawah neraca. Yang tahun 2019 38%, yang tahun 2018 berarti 35%. Kemudian, kita kalikan angka ini dengan angka yang mana? Kita kalikan 40, 38, 35 itu dengan uang kas hasil realisasi penagihan piutang. Nah, penagihan piutang itu bisa kita peroleh dari transaksi nomor berapa, Anjali? Anjali, kita bisa tahu penagihan piutang dari customer dari transaksi nomor berapa? Nomor 3, Bu. Maaf, putus-putus, Bu. Ya. Nomor 3. Nomor 3. Kita coba lihat nomor 3. Nomor 3 di sini tahun 2020-nya sebesar berapa, Anjali? 80. Kalau tahun 2019-nya sebesar? 40.
Kalau tahun 2018-nya sebesar? 15.000. Nah, diingat-ingat ya, 80, 40, dan 15. Kita pindahkan ke nomor 7, betul sekali. 80.000, 40.000, dan 15.000 itu dari transaksi nomor 3. Terima kasih Anjali. Nah, kita hitung masing-masing. 32, 15.200, dan 52.50. Kita buat jurnal realisasi labanya. Laba kotor yang ditangguhkan tadi sebelah kredit, kita debit. Kemudian masukkan ke dalam laba kotor yang direalisasi. Jadi laba kotor yang ditangguhkan di debit, masukkan kreditnya laba kotor yang direalisasi. Kita gabung jadi satu, tahun 2018 tambah 19 tambah 20, jadinya 52.450. Silakan jika ada pertanyaan sampai nomor 7 ini, silakan ditanyakan dulu. Bu, saya mau tanya. Ya boleh. Siapa ini? Arneta. Arneta, Ya. yang nomor 5 sama 6, yang nomor 5 HPP-nya di debit, kok nomor 6 HPP-nya jadi di kredit, kenapa, Bu? Oh, nomor 5 itu kita memunculkan HPP pertama kali. Karena HPP itu beban pokok penjualan, itu beban di akuntansi pasti letaknya sebelah debit. Yang di nomor 6 itu, yang tadi sudah normal, debit, kita itu pindahkan ke kredit. Supaya bisa tahu selisihnya antara penjualan dan harga pokok masuk ke dalam laba kotor yang ditangguhkan itu tadi. Oke, Jadi Bu. memang nomor 6 itu membalik yang normal, membalik yang sudah sebelumnya. Bu, Sudah paham? mau tanya. Ya, apa Mel? Sudah, Bu, Bu. yang Apa, Mel? transaksi nomor 4 di slide sebelumnya. Iya, kenapa transaksi nomor 4? Tadi dapat dari mana? Yang mana? Utang usaha 435. Oh, hutang usahanya itu kita lihat di neraca, kan ada 40.000 hutang usahanya. Terus kemudian kita baru saja beli barang dagangan di nomor 2, itu muncul hutang usaha lagi 425. Berarti dulu di neraca sudah ada 40.000, kemudian di nomor 2 muncul 425, 40 tambah 425 kan harusnya 465. Dari 465 itu yang dilunasi baru 435. Oh iya Ceritanya ya. Nanti begitu. dikasih tahu. Ya, nanti dikasih tahu. Yang dilunasi apakah semuanya atau sebagian. Kalau semuanya kita bisa hitung sendiri. Kalau sebagian ya tentu saja harus dibantu dari soalnya. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi sampai nomor 7? Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8. Menutup perkiraan nominal. Nah, saya ingat minggu lalu saya sudah bilang ada perkiraan nominal dan satunya nama lawan katanya adalah perkiraan real. Nah, kalau yang nominal ini yang setiap tahun harus ditutup buku, saat tutup buku harus saldonya dienolkan sehingga tahun depannya buka buku yang baru memulai saldo awalnya dari nol. Nah, akun-akun nominal, sudah saya kasih tipsnya minggu lalu, akun nominal itu bayangkan saja penjualan, beban, laba rugi, gitu aja. Penjualan, beban, sama keuntungan, laba, atau kerugian. Selain itu, selain yang saya sebutkan tadi, berarti itu di akuntansi namanya akun real. Kalau yang akun real itu tidak perlu dilakukan tutup buku. Nah, di sini kita mau lakukan jurnal penyesuaian atau jurnal penutup juga boleh karena ini kita buat pada 31 Desember pada saat tutup buku. Nah, supaya tidak bingung, jurnalnya ini kita bagi jadi 3. Kalau kalian amati, ini tuh ada 3 jurnal ini di nomor 8. Saya bahas satu persatu ya. Karena kita belajar tentang persediaan. Yang tadi ditanyakan Sofia, kita menggunakan metode periodik. Sehingga pada saat tutup buku,
kita harus melakukan jurnal penyesuaian yang berhubungan dengan barang dagangan. Nah, di barang dagangan yang ini ya, kita lihat sebentar. Nah, kita kembali lagi ke nomor 8 tadi. Di nomor 8 yang ini, kita harus punya suatu informasi tentang barang dagangan. Karena kita menganut sistem periodik yang tadi, berarti kita harus punya data persediaan barang dagangan akhir tahun 2020. Di sini diketahui dari soalnya, persediaan barang dagangan akhir tahun 2020 sebesar 120.000. Ingat jurnal penyesuaiannya? Persediaan barang dagangan akhir itu diletakkan di sebelah debit. Persediaan barang dagangan awal itu letakkan di sebelah kredit. Apakah kalian masih ingat rumus mencari HPP atau harga pokok penjualan? Ada yang masih ingat? Apa rumus untuk mencari harga pokok penjualan? Siapa yang masih ingat? Masih Apa Feral rumusnya? persediaan awal, Ya. tambah pembelian, Ya. tambah beban angkut, dikurangi persediaan akhir, dikurangi retur pembelian. Retur penjualan ya. Coba ditulis ya, biar lebih jelas ya. HPP itu berarti persediaan awal. Saya sedang ngetik, ini kelihatan kan ya? HPP sama dengan persediaan awal ditambah dengan Pembelian. Nah, di dalam pembelian itu masih bermacam-macam. Bisa ditambah ongkos kirim, betul? Beban angkut. Betul. Kemudian dikurangi dengan retur pembelian kalau Retur. ada. Kurangi dengan diskon pembelian kalau ada. Nah, yang terakhir Feral, setelah persediaan awal ditambah dengan pembelian, dikurangi dengan persediaan akhir. Bagus sekali. Ini adalah rumus untuk mencari harga pokok penjualan. Terima kasih Feral, bagus. Nah, kenapa saya ingatkan kalian rumus ini? Kalau yang ingat rumus, nanti jurnalnya lebih gampang. Lihat ya, perhatikan kursor saya. Cara membacanya nanti seperti ini. Persediaan awal yang 100.000 ini ditambah dengan pembelian 425. Karena mereka ditambah, maka mereka berada di lajur yang sama, yaitu sebelah kredit. Jadi awal ditambah dengan pembelian. Lalu pembelian ini harus dikurangi. Kalau ada potongan pembelian atau diskon itu mengurangi. Nah, karena operatornya minus, makanya dia pindah, bukan di lajur yang sama sebelah kredit, maka dia pindah ke debit. Kemudian, kurangi dengan persediaan barang dagangan akhir ini. Makanya di sini ada persediaan barang dagangan akhir. Nah, yang beda adalah sekarang, nanti kita membedakan antara mana yang penjualan biasa, mana yang penjualan cicilan. Kalau tadi 100 tambah 425 kurangi potongan 5, kemudian kurangi akhir 120, itu harusnya kan 400.000. Nah, dari 400.000 itu nanti kita pisahkan menjadi 2. Ada yang gara-gara cicilan, ada yang gara-gara penjualan biasa. Saya tuliskan di sini. Jadi persediaan awalnya kita coba hitung ya. Persediaan awalnya tadi kita lihat di jurnal ini
Persediaan awalnya adalah 100.000. Kemudian pembeliannya adalah 425.000. Tidak ada ongkir masuk, tidak ada retur, adanya cuma diskon. Berarti dikurangi dengan diskon tadi 5.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir yang diketahui di soal itu 120. 100 ditambah 425, kemudian dikurangi 5, kurangi 120, itu harusnya 400.000. Nah, HPP ini terbagi menjadi 2 macam. Yang penjualan biasa 310.000, yang penjualan cicilan HPP-nya 90.000. Gitu loh maksudnya. Jadi akuntansi perusahaan yang menggunakan penjualan cicilan itu harus bisa membagi 2. Ada yang HPP penjualan biasa 310 dan HPP penjualan cicilan yang 90.000. Yang HPP penjualan biasa masukkan akun ikhtisar laba rugi 310. Yang pengiriman atas penjualan cicilan itu mewakili HPP-nya yang penjualan cicilan. Tahu dari mana HPP-nya penjualan cicilan? Itu nyambung tadi sama nomor 5 ya. Nomor 5 ini kita tahu HPP penjualan cicilannya adalah 90.000. Ada pertanyaan tentang nomor 8, kita baru bahas 1 di antara 3 jurnal. Ini baru jurnal yang pertama. Ada pertanyaan? Nah, itu cara pertama. Itu cara pertama ya. Mau pakai rumus, habis pakai rumus kemudian kita masukkan ke dalam ada yang debit, ada yang kredit. Cara kedua mungkin lebih gampang. Lihat yang cara kedua ya. Cara kedua, saya mulai. Di soal persediaan barang dagangan akhir sekali lagi, pasti akhir itu letakkan di sebelah debit, awal itu letakkan di sebelah kredit. Itu jurnal yang pasti ada. Di sini diketahui persediaan akhirnya adalah 120.000, saya masukkan di sini 120.000. Nah, lalu kalian hafalin satu-satu rumusnya yang tadi dibantu Feral itu persediaan awal. Oh, ada persediaan awal, saya letakkan di sebelah kredit. Persediaan awal itu harus dimulai dari soal. Kalau di soal ini, siapa yang tahu persediaan awalnya diketahui dari informasi yang mana, slide yang mana? Ada yang mau jawab? Persediaan awalnya 100.000 itu kok tiba-tiba muncul? Nah, clue-nya adalah persediaan awal itu berasal dari persediaan akhir tahun lalunya. Kita bisa tahu data-data sebelumnya itu dari apa tadi? Ada yang bisa jawab? Dari neraca, Bu, kalau nggak salah. Bagus sekali, Anjali. Kita ke neraca ya. Mana di sini tulisannya? Di bagian mana? Di sebelah kiri? Ditulis apa di sana? Persediaan? Persediaan kirinya di persediaan barang dagang. Ya, persediaan barang dagangan 1 Januari 100.000. Berarti di neraca ini kita bisa mengambil informasi persediaan awal. Bagus sekali. Persediaan awalnya kita ambil dari neraca 100.000. Nah, persediaan itu saldo normalnya debit. Jadi kalau kita ambil di neraca, ya jadinya di sebelah kredit. Kemudian selanjutnya rumusnya adalah pembelian. Kita harus cari pembelian. Silakan cari pembelian dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di manakah ada kata-kata pembelian? Siapa yang mau jawab? 2. Abian. Di nomor berapa ada pembelian? 2, Bu. Nah, di nomor 2, pembeliannya bisa dilihat Abian di debit apa di kredit? Debit. Nah, kita kalau mau buat jurnal penutup, itu harus membalik saldo normalnya. Karena pembelian di nomor 2 di sebelah debit, maka di nomor 8 pembeliannya diletakkan di sebelah kredit. Terima kasih, betul. Kemudian selanjutnya, kita mau cari lagi, tidak ada ongkir masuk ya, jadi nggak usah ada ongkir. Kemudian tidak ada retur. Nah, siapa bisa cari diskon pembelian? Ada di nomor berapa? 1 hingga 7. Diskon pembelian ada di nomor berapa? Nomor 4. Cindy. Saya dengar suara Cindy duluan di sini. Cindy, di nomor 4 cari mana akun diskon pembeliannya? Di bagian kredit. Betul. Karena di sini potongan pembeliannya di sebelah kredit,
Maka kalau kita balik di jurnal penutup, potongan pembeliannya harus pindah jadi di sebelah Debit. iya. Makanya di sini debit sebesar 5.000. Terus rumusnya terakhir tadi yang disebutkan sama Feral, setelah diskon terakhirnya adalah persediaan akhir. Nah, yang persediaan akhir pasti dari soal ya. Jadi persediaan barang dagangan akhir itu harus dari soal. Kalau nanti kalian di toko kalian sendiri atau di perusahaan kalian sendiri, ini harus ngitung dulu ke gudang yang disebut dengan nama stok, cek stok fisik, cek fisik. Nah, ini 120.000-nya itu harus dari hitung beneran ke gudang dulu. Lalu di sini kita harus membedakan ya. Kalau tadi kita masukkan hanya angka-angka yang disebutkan oleh Anjali, oleh Abian, oleh Cindy tadi, itu kita masih menemukannya secara total. Kalau saya tulis di sini, kita menemukannya itu masih yang 400.000. Nah, sedangkan kita membutuhkan dipisah. Berarti kita harus temukan berapa pengiriman atas pembayaran cicilan. Pengiriman atas penjualan cicilan ini bisa kita peroleh dari transaksi nomor berapa? Pengiriman atas penjualan cicilan. Vanessa, dari nomor berapa Vanessa? Pengiriman atas penjualan cicilan. Dari nomor? 5. Betul. Di nomor 5, pengirimannya sebelah mana? Debit atau kredit? Kredit. Berarti di nomor 8, pengiriman yang kredit itu harus dipindah jadi di sebelah debit. Betul sekali ya. Nanti kalian hitung aja ya, setelah semuanya dimasukkan, pasti kurangnya di sebelah debit, kasih nama ikhtisar laba rugi 310. Jadi ada dua cara. Yang pertama pakai cara logika, langsung seperti ini. Yang kedua pelan-pelan lihat semua jurnal di atasnya, nomor 1 sampai nomor 7, yang berhubungan dengan awal, pembelian, diskon, persediaan akhir, dan penjualan cicilannya. Bagus, itu yang jurnal pertama. Sekarang kita mau ke jurnal kedua. Jurnal kedua itu cari akun pendapatan sama akun beban rutinnya perusahaan. Jadi cari akun pendapatan, karena di sini ceritanya perusahaannya adalah dagang, pendapatannya boleh juga disebut dengan penjualan. Terus cari yang akun beban-beban begitu, yang rutin-rutin di perusahaan. Kita coba cari bersama-sama ya. Penjualan di sini 450.000. Itu kalian lihat ya, nomor 1 sampai nomor 7, penjualan itu muncul di angka nomor 1. Satu. Di nomor 1 itu kita bisa mendapatkan kata-kata penjualan di sini. Mari kita amati ya. Penjualan yang biasa 450, penjualan yang cicilan yang 150. Yang kita tuliskan di nomor 8 ini adalah penjualan yang biasa dulu ya. Sehingga di sini adalah penjualan yang biasa 450.000. Bukan yang penjualan cicilan, yang biasa dulu. Kemudian kita juga mengumpulkan informasi tentang beban-beban atau biaya-biaya. Di sini kita bisa memperoleh biaya beban itu dari nomor 4. ya, di nomor 4 kita mendapatkan biaya operasi senilai 120.000. Sehingga biaya operasinya debit, kita pindah di nomor 8 menjadi sebelah kredit. 450 kurangi 120, kita mendapatkan lagi-lagi namanya ikhtisar laba rugi. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita berurusan dengan yang penjualan cicilan. Nah, yang penjualan cicilan ini, yang dimasukkan ke dalam ikhtisar laba rugi, itu harus yang laba kotor yang benar-benar sudah direalisasi. Dapat dari nomor berapa? Laba kotor yang sudah direalisasi. Kita bisa amati di sini. Laba kotor yang direalisasi itu muncul di nomor 7. Laba kotor yang direalisasi ini munculnya di sebelah kredit. Kita pindahkan di sini jadi debit. Masuk ke ikhtisar laba rugi sebesar 52450. Itulah 3 macam jurnal penutup. Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya ke nomor 9. Nomor 9 ini opsional ya. Ceritanya di sini kita punya laba sebelum pajak, harus dikurangi dengan pajak, baru bisa menjadi laba sesudah pajak. Nah,
Di nomor 9 ini ada asumsi dulu dari sebuah soal jika tarif pajak yang berlaku adalah 40%. 40% kita kalikan dengan EBIT. Siapa yang tahu singkatan EBIT? Mungkin kalian dapatkan di manajemen keuangan juga. Apa Saya, singkatan Bu. dari EBIT? Apa Sofia? Earning before. Earning before interest and tax. Ya, earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak. Di sini kita mendapatkan laba sebelum bunga dan pajak dari mana? Dari ikhtisar laba rugi. Mari kita jumlahkan ya, ikhtisar laba rugi. Amati di sini. Ikhtisar laba ruginya 310 debit, kemudian 330 kredit, kemudian 52450 kredit. Kita bisa mendapatkan 72450 itu, saya tuliskan di sini ya. 72450 itu berasal dari ikhtisar laba rugi yang dikredit 330 ditambah yang dikredit 52450 kurangi yang ada di debit 310. Nanti kalian akan menemukan 72450. Nah, 72450-nya kalikan dengan tarif pajak 40%, berarti kita menemukan 28980. Kasih nama beban pajak hutang pajak. PPH itu adalah pajak penghasilan. Beban pajak hutang pajak sekali lagi. Terakhir, nomor 10. Tadi kita punya laba EBIT yang sebelum bunga dan pajak itu kan 72450. Terus kita habis bayar pajak 28980. Berarti laba kita yang benar-benar bersih itu yang 43470. Kita tutup dulu yang tadi baru muncul beban pajak penghasilan ini. Sekali lagi beban pendapatan itu kan harus ditutup. Harus mulai dari nol. Sehingga bebannya ini debit, kemudian kita kreditkan, lawannya masukkan ke ikhtisar laba rugi. Nanti yang benar-benar bersih yaitu 43470 itu yang masuk ke laba ditahan ya. Jadi ikhtisar laba rugi kemudian masuk ke laba ditahan 43470 sekali lagi itu harus yang laba bersih. Harus yang benar-benar sudah laba bersih. Nah, akhir dari jurnal ini adalah yang nomor 10. Ada pertanyaan sampai nomor 10? Bu, mau nanya. Silakan Jesslyn. Yang tadi pakai rumusnya Farel yang ketemu penjualan biasa 310 sama cicilan 90 Ya. itu angkanya buat apa? Oh, angka ini disimpan dulu sementara. Habis gini baru kelihatan ya, simpan dulu. Jadi penjualan cicilannya 90, kita bisa lihat di nomor 8 ini. Ikhtisar laba ruginya 310. Yang 90 itu mewakili HPP yang cicilan. Yang 310 itu mewakili HPP penjualan biasa. Tunggu sebentar informasinya, itu akan berguna buat nanti. Kita mau ngitung ada schedule laba kotor nanti namanya. Ditunggu dulu. Nah, di sini kita sudah selesai sampai nomor 10. Yang perlu kalian ingat, mungkin saya bantu review dulu waktu semester awal. Perusahaan yang baik itu yang seperti ini ya. Ikhtisar laba rugi di debit, kemudian laba ditahannya bertambah di kredit. Laba ditahan atau return earning itu adalah modal. Semakin dikredit, artinya semakin bertambah, artinya perusahaan itu semakin untung. Oke, ini tadi sudah saya bahas, saya lewati. Nah, nanti sebelum kita menjawab pertanyaannya Jesslyn ya, kenapa kok harus dibedakan antara yang 310 sama 90, itu sebentar lagi, tunggu dulu. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan itu, coba amati neraca. Kalau tadi itu neraca 1 Januari atau awal tahun, ini sekarang 31 Desember atau akhir tahun 2020. Mari kita cari angkanya bersama-sama. Saya mau panggil yang tadi hampir bersuara, tapi keduluan teman-temannya. Saya mulai dari Arsi. Arsi, kasnya 50.000 ya. Halo Arsi. Ya, Bu. Coba amati di sini ya. Kasnya 25.000, kok bisa berubah jadi 50.000? Ayo mulai. Kasnya 25. Mana ada akun yang membuat kas bertambah atau kas berkurang? Jadi kasnya tadi kan 25. Kemudian kalau kita amati di sini kasnya mengalami
Kasnya mengalami apa tadi? Kasnya Beli sama tadi, nanya, ya? yang persediaan akhir itu diketahui dari soal 120.000. Iya, diketahui dari soal. Harus dari soal kalau persediaan akhir. Arsi tadi mana, Arsi? Halo, Ya, Arsi. Bu. Ini kasnya 25.000, kemudian mulai lagi ya, 25. Jurnal mana yang berpengaruh terhadap kas? Sebentar, Bu. Dicari. Ini, Aduh. dari di antara nomor 1, 2, 3, 4 itu yang ada hubungannya dengan kas. Yang ada hubungannya dengan kas itu adalah nomor 1. Nomor 1 yang ada hubungannya dengan kas itu adalah, ini loh. Gara-gara nomor 1 ini berarti kasnya nambah atau ngurang? Gara-gara nomor 1 kasnya nambah. Kemudian gara-gara nomor 3 ini kasnya di debit berarti nambah. Kemudian nomor 4 itu kasnya di kredit berarti kasnya berkurang. Kemudian di sini nggak ada ketemu kas lagi, nggak ada ketemu kas lagi. Nah, kalau dihitung itu nanti pasti hasilnya 50. Dapat dari mana? 25 ini tadi ditambah 250 ditambah 325 kurangi 550 itu hasilnya pasti 50.000. Sama, nanti kalian mau menemukan ini bagaimana caranya? Piutang usaha biasa atau 25.000. Ayo, bagaimana caranya? Piutang usaha biasa atau 25.000. Siapa yang mau jawab? Piutang usaha biasa 25.000. Siapa yang mau jawab? Dimulai dari angka sini dulu ya. Mulai 15.000 dulu. Piutang usaha. Suster, Bu. Ya, silakan Suster Lisma. Piutang usaha biasanya 15.000, kemudian piutang usahanya kan 15. Lalu ada di mana lagi? Di transaksi nomor 1. Ya, di transaksi nomor 1, piutang usahanya bertambah sebesar 200.000. Betul. 200.000. Berarti 15 ditambah 200.000, 215. Kemudian di mana lagi? Oh ya, Bu. Tadi udah dapat hilang lagi. Nomor 3, coba lihat nomor 3. 190.000 di kredit. Nah, berarti 215 kurangi 190.000, hasilnya adalah 10.000. Halo. 215 dikurangi 90.000, itu hasilnya adalah, jadi 215 kurangi 190.000 adalah 25 ya? 25, iya Bu. Nah, oke. Kemudian lanjutnya lagi, di sini piutang usaha cicilan tahun 2020. Ayo silakan, siapa cari lagi? Piutang usaha cicilan 2020, gantian. Piutang usaha yang cicilan dapat dari mana? 70.000. Saya Bu, Jaslyn. Ya, gimana Jess? Yang pertamanya di sini adalah piutang usaha cicilan 2020-nya di sini kan belum ada, belum muncul. Terus habis gitu? Iya. Terus yang nomor 3. Di nomor 3. Di nomor 3 itu muncul piutang usaha 2020 sebesar 80.000. ya, di sini 80.000. Kemudian ada lagi pertama kali muncul di sini ya, nomor 1 dulu ya, 150.000. Iya. Kemudian berkurang di sini 80.000. Sehingga hasilnya adalah 70.000 ya, betul ya? Ya. Lakukan lagi, Jaslyn, untuk yang 2019 kita mulai di sini 60.000. Setelah 60.000 berarti ada di nomor berapa yang tahun 2019? 3. Di nomor 3, 60.000-nya dikurangi dengan 40.000, berarti hasilnya adalah 20. Dan nomor 2018-nya bisa dihitung sendiri juga seperti itu. Kalau persediaan barang dagangan tadi sudah diketahui dari soal ya.
persediaan barang dagangannya yang ditanyakan Jesslyn Bianca tadi. Persediaan barang dagangan itu pasti 120.000-nya langsung dari soal. Nah, kalau di sini hutang usahanya kenapa sisa 30.000? Ini lanjut yang ditanyakan Amel tadi, Mel. Mana Amel? Halo, Mel. Iya, Bu. Nah, ini loh. Hutang usahanya tadi kalau Amel ingat, kita cerita tadi dari awal, hutang usahanya kan 40.000, Mel. Ya, Terus habis gitu muncul lagi gara-gara nomor 2, muncul 425. Jadi berapa, Mel? kenapa, Bu? Dari 40.000 kemudian muncul lagi di nomor 2, 425, berarti jadi berapa? 40.000. 3 dikurang kan? Oh, kalau hutang itu di sebelah kredit artinya nambah atau ngurang kalau hutang di sebelah kredit? Tambah, Bu. Tambah, berarti 4625. 40 tambah 425 hasilnya kan 465. Lalu hutang usahanya di debit, artinya di debit itu berkurang. Berarti 465 kemudian dikurangi 435 hasilnya berapa? 465 kurangi dengan 435 berarti hasilnya adalah 30. Nah, makanya di sini kita menemukan 30.000. Itu ceritanya seperti itu. Lalu yang kewajiban lancar yaitu hutang PPH ya. Hutang PPH itu bisa kita peroleh dari nomor-nomor terakhir di sini tadi. Hutang PPH-nya nomor 9, 28, 980. Nah, itu tadi adalah akun-akun hutang. Masih ada akun hutang satu lagi yang kita sebut dengan laba kotor ditangguhkan. Laba kotor yang ditangguhkan. Di sini kita bagi jadi 3 tahun. Siapa yang mau jawab? Laba kotor ditangguhkan. Kenapa tahun 2020 bisa jadi 28.000? Ada yang mau menjawab? Laba kotor yang ditangguhkan. Kenapa bisa ketemu 28.000 untuk tahun 2020? Siapa yang mau menjawab? Ellen, Bu. Ya? Ellen. Ya, Ellen. Ya. Gimana caranya? Dari kita muncul jurnal yang nomor kali. 6. Ya, jurnal yang 6, betul. Di sini ada 60.000, terus dikurangin jurnal nomor 7, 32.000. Ya, laba kotor atas ditangguhkan itu yang tahun 2020 muncul di nomor 6, 60.000. Kemudian dikurangi dengan yang di nomor 7 yaitu 32. 60 kurangi 32 benar 28. Ellen lagi yang 2019. 2019 itu kita mulai dari neraca. Di neracanya berapa, Ellen? 22.800. Ya, 22.800 kemudian ada di mana lagi? Untuk laba yang ditangguhkan Di tahun 2019. nomor 7. Di nomor 7. Dikurangi dengan 15.200, berarti nanti hasilnya harus ketemu ini, 7.600. Begitu pula yang terakhir yaitu nomor 2018. Kita lihat di sini ya. Dari bawaan soalnya di neraca itu ada 7.000. Setelah 7.000, kemudian kita lihat nomor 7, dikurangi dengan 5.250, makanya 7.000 kurangi 5.250, hasilnya adalah 1.750. Terima kasih Ellen, betul. Lalu di sini ada saldo 1 Januari, dan ada modal saham 100.000 dan 50.200, itu hanya lanjutkan dari tahun lalunya ya. Jadi sekali lagi, modal saham 100 dan laba ditahan 1 Januari 50.200 itu hanya lihat dari neraca yang 1 Januarinya. Nah, yang terakhir laba bersih itu bisa kita peroleh dari jurnal nomor 10 tadi. Nomor 10 tadi ketika kita buat ikhtisar laba rugi, masuk ke laba ditahan, ada 43470 itu adalah laba bersih. Laba bersihnya menambah modal. Jadi modalnya ditambah semakin banyak. Total aset harus sama dengan total kewajiban ditambah modal. Ini adalah kondisi neraca
31 Desember. Ada pertanyaan sampai neraca 31 Desember? Bu, yang piutang usaha tahun 2018 kok bisa jadi 5.000? Piutang usaha yang cicilan tahun 2018, ayo kita jawab bareng aja, Jess. Di sini 2018-nya pertama kali muncul berapa? Pada tanggal 1 Januarinya. Muncul berapa? 1 Januarinya muncul berapa? Di sini 20.000 ya berarti ya. Ya kan? 1 Januarinya piutang usaha cicilan 2018-nya kan 20.000. Kemudian di sini nomor 3 itu ada pelunasan piutang usaha cicilan 2018 di kredit 15. Berarti pertamanya 20, kemudian dikurangi dengan 15, maka 31 Desember terjawab ya, Jess? Jawabannya adalah 5.000. Iya. Oke. Ada pertanyaan lainnya lagi sampai neraca 31 Desember? Kalau tidak ada pertanyaan, tunggu sebentar. Saya rapikan dulu slide-nya yang ini. Sebentar. Tadi ada yang bertanya ya. Apa gunanya membedakan HPP 400.000? Gunanya apa? Nah, ini terjawabnya baru di sini. Coba kita lihat apa gunanya membedakan HPP tadi. Kita lihat slide yang ini. Kita bisa lihat slide di sini. Kita membedakan di perusahaan ini ada 2 jenis penjualan. Yang sebelah kiri adalah penjualan cicilan. Yang sebelah kanan itu adalah penjualan biasa. Kita akan mencoba untuk mencari satu baris demi satu barisnya. Kita mulai dari yang pertama ya. 600.000 di perusahaan ini kita bagi menjadi 2. Yang cicilan 150, yang penjualan biasa 450. Coba kita lihat ke belakang. Di soal pertama kali sudah dijelaskan di sini. Benar ya di sini. Penjualan biasanya 250 dan 200 yaitu 450. Penjualan cicilannya 150. Sehingga kalau kita bedakan di sini, total penjualannya 600, yang cicilan 150, berarti yang biasa 450. Lalu ini tadi rumusnya Farrell. Farrell, coba diulangi lagi Farrell. Sekarang pakai angka Farrell. Ini berarti awalnya 100, terus ditambah dengan rumusnya HPP Ditambah atau dengan harga penjualan pembelian. tadi. Betul. Berarti 100 ditambah dengan pembelian 425 Farrell. Terus habis gitu lalu dikurangi itu. Dikurangi dengan pembelian. potongan pembelian. Berarti ya 100 tambah 425 kurangi 5.000. Hasilnya bener ini ya 520 Ya. kan? Nah, kemudian 520-nya diapakan? Betul. Tunggu sebentar. 520-nya kita kurangkan dengan saldo persediaan akhir. Saldo persediaan akhirnya dari soal 120 dikurangi 120. Berarti 520 kurangi 120 berapa, Farel? 400. Nah, ini loh yang tadi saya cerita. 400-nya itu harus dibedakan menjadi 2. Yang penjualan cicilan 90.000 HPP-nya, berarti 400 kalau yang cicilan 90, yang biasa adalah 310. Yang ini tadi, yang ada bertanya kapan dibedakan, ya ini dibedakannya. Untuk menghitung apa tadi saya bilang? Laba kotor. Ini buat ngitung schedule laba kotor. Sehingga laba kotor atau biasa kita sebut dengan gross profit masing-masing beda. Kalau yang cicilan 60.000 dapat dari 150 kurangi 90. Kalau yang penjualan biasa 450 kurangi 310. Kalau secara total secara keseluruhan di perusahaan ya 600 kurangi 400 ketemunya 200. Sampai laba kotor ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita lihat yang ini sekarang.
Ya, terima kasih Feral, sudah betul. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya setelah laba kotor ya. Kurangi dengan laba kotor yang ditangguhkan untuk penjualan cicilan tahun 2020. Di sini ada keterangan lihat schedule laba kotor. Bagaimana kalau saya jadikan satu seperti ini aja? Dilihat ya, kita jadikan satu aja. Kita nggak bisa seperti yang tadi. Bagaimana kalau ada tambahan di bawahnya? Bisa kalian lihat di sini, namanya adalah schedule laba kotor. Kita temukan pelan-pelan mulai dari atas satu baris demi satu baris. Kita mau temukan pertama adalah persentase laba. Persentase laba itu berarti laba kotor atau laba dibagi dengan harga jual. Kalau tadi kalian masih ingat 60.000 itu dapat dari mana tadi 60.000? 60.000 kalian mendapatkan itu dari mana? Berapa? Berapa Abian? Bukan saya yang ngomong, Bu. Siapa terus tadi ngomong yang 150. Feral. 150 kurangi dengan 90. Iya betul. 150 kurangi dengan 90, tadi kita menemukan laba kotornya 60.000. Laba kotor 60, kita bagi dengan harga jual 150, maka kita mendapatkan persentase labanya 40%. Oke. Nah, tadi kalau kalian ingat ceritanya, piutangnya itu kan mestinya 150, terus habis gitu dikurangi yang sudah ditagih itu 80. Berarti masih ada sisa piutang itu 70.000. Atau lihat aja neraca pada kondisi akhir tahun, piutang usaha cicilan yang tahun 2020 itu kan berarti masih ada yang belum dibayar customer, yaitu senilai 70.000. Nah, 70.000-nya itu kita kalikan dengan 40% tadi. Berarti 40% dari 70.000 itu belum dilunasi sama pelanggan. Karena itu belum dilunasi sama pelanggan, maka dinamakan laba kotor yang ditangguhkan. Kita kurangi dari sini. Harusnya labanya 60. Tapi 28-nya masih ditangguhkan. 60 kurangi 28, maka hasilnya adalah 32. Kalau yang penjualan biasa tidak ada metode itu ya. Jadi 140 ya tetap 140. Sehingga seluruh perusahaan kalau dijumlah 32 tambah 140, maka hasilnya adalah 172. Kemudian kita di sini butuh informasi lagi, ada tulisan lihat schedule laba kotor, berarti kita harus kembali lagi ke bawah. Kita lihat di sini ada schedule laba kotor yang di bagian bawah dipisah menjadi 3 tahun, 2020, 2019, dan 2018. Kita lihat penagihan piutang masing-masing ya. Yang ini tadi ditagih 80, ini tadi ditagih 40, 2018 ditagih 15. Dapat dari mana sih? 80, 40, 15. Siapa yang bisa dapat informasinya? Tahu dari mana? Dari transaksi nomor berapa ada penagihan piutang? Nomor 3, Bu. Kita lihat nomor 3. Nomor 3, betul sekali. Dari sini kita bisa menemukan piutangnya ditagih 80, 40, dan 15. Dari transaksi nomor 3, kita memperoleh 80, 40, dan 15. Tapi laba kotornya setiap tahun itu beda-beda. Yang baru saja kita hitung 40% itu yang punyanya tahun ini, 2020. Kalau yang 2019 sama 2018, kalian harus ingat 38, 35% itu dari catatan di bawah neraca tadi yang pertama-tama. Nah, kita masukkan di sini, ingat di sini rumusnya plus laba kotor yang direalisasi penjualan cicilan itu tahun sebelumnya loh. Karena ini tahun sebelumnya, berarti dapat angka 2450 itu menjumlahkan yang 2018 dan 2019 saja. Berapa dengan berapa? Yang kalian jumlah supaya mendapatkan 2450 ini. Lihat perhitungan yang di bawahnya ya. Laba kotor yang direalisasi tahun sebelumnya aja yang kita jumlah, berarti 15.200 tambah 5.250, hasilnya taruh sini, 24.50. Jadi sekali lagi yang ini hanya dari tahun yang 2019
sama 2018. Yang 2450 itu hanya berasal dari yang 2019 sama yang 2018. Kita jumlahkan 172 tambah 20 hasilnya 192. Kemudian kurangi dengan biaya operasional tadi 120.000. Kurangi dengan pajak penghasilan tadi 28980. Hasil laba bersihnya harus sama dengan yang tadi kita buat di jurnal nomor 10. Hasil laba bersihnya 43470. Ada yang mau ditanyakan? Ini adalah konsep penjualan angsuran untuk aktiva yang bergerak. Di sini kita bicara salah satu contoh aktiva yang bergerak adalah barang dagang. Ada yang Bu, mau nanya yang angka 70.000 tadi. Ya, angka 70.000-nya mana, Jess? 70.000 yang di mana? Yang 180 min 80. Itu tuh 180. Nah, ya. 150 kurangi 80. Loh, bener slide yang tadi ibunya. Yang lagi 150 kurangi 80. Saya kok nggak ketemu. Yang mana itu? Oh, yang ini kan. 150 kurangi 80. Iya. Ya. Dapat dari mana maksudnya? Itu 70.000 itu kan piutang yang masih belum tertagih gitu dah. Ya, piutang 31 Desember. Piutang yang masih belum tertagih. Terus 28.000 itu apa? Jadi, dari piutang 70.000, kalau kita punya asumsi 40%-nya adalah laba, berarti kalau piutangnya 70, laba kita terkandung di dalamnya 40%, 40% kali 70 kan 28. Karena piutang itu belum tertagih, berarti laba kita 28 di dalam 70 tadi itu ya masih belum direalisasi. Nah itu namanya laba yang masih ditangguhkan. Ini loh, kita nyari ini loh, laba kotor yang ditangguhkan. Jadi bayangkan ya, kita punya piutang terus tadi 70, di dalamnya itu 40% ya laba kita. Karena piutangnya belum lunas, ya berarti laba kita belum cair juga. Nah, yang kamu cari labanya yang belum cair itu tadi. Apalagi, Jess? Iya. Oke. Terus tadi yang kenapa kok pakai tahun 18 sama 19, yang 15.200 sama 5.250 tuh? Oh, yang itu rumusnya. 2020. Gini ya ceritanya. Kita kan sekarang sedang berada pada posisi tahun 2020. Yang mau kita cari itu benar-benar tahun 2020-nya aja. Berarti kalau di dalam total laba ini include yang dulu-dulu, yang dulu-dulunya kita keluarkan. Biar perhitungannya kolom sebelah kanan itu benar-benar untuk tahun 2020-nya aja. Karena kita sekarang mau mencari yang 2020-nya aja. Ya, itu dapat sip dari Abian. Terima kasih ya. Nah, selanjutnya ada kemungkinan seperti yang minggu lalu, kayak tugas kalian juga itu. Selain saya minta kalian bikin jurnal, kayak yang barusan kita lakukan, terus kita minggu lalu juga ada laba dengan 2 metode ya, bandingkan dengan metode yang A dengan metode yang B. Terus kan waktu kalian kerja tugas, kita juga pura-pura kalau kreditnya itu macet. Sama, bagaimana jika aktiva yang bergerak ini, waktu kita jual secara angsuran, tiba-tiba customer kita itu nggak mampu bayar. Ketidakmampuan membayar dan kepemilikan kembali. Kita coba lihat di dalam satu slide ini saja. Bagaimana jika ada ketidakmampuan membayar ya. Coba kita lihat di sini. Ceritanya tadi tahun 2020-nya sudah selesai, sekarang memasuki tahun 2021. Tahun 2021 ya, ada seorang pelanggan itu nggak mampu membayar. Kita ganti soal di sini. Andai kata ini pun lanjut daripada soal yang tadi, tenang saja nanti dikasih tahu yang nggak mampu bayar itu berapa dolarnya di antara yang tadi. Bukan semuanya ya. Kalau tadi masih ingat Jesslyn tadi tanya itu kan harusnya piutang kita 70.000. Tapi ternyata di sini yang nggak mampu bayar itu 600 saja. Terus habis gitu total yang berhasil ditagih lagi itu 250. Barang yang dijual kepadanya itu diambil. Jadi kita ambil lagi ya. Jadi kita jualan barang dagangan apa, kalau orangnya nggak mampu bayar, itu kita tarik lagi. Nah, tapi biasalah, waktu ditarik, itu pasti nilai barang dagangannya tidak bisa seperti awal mulanya. Entah sudah agak rusak,
usang, menyusut, kualitasnya berkurang, sehingga nilainya bagi perusahaan 180 di sini. Mari kita bayangkan kalau kita merampas barang, menyita barang, ngambil barang lagi. Berarti kan barangnya masuk ke kita lagi. Karena barang dagangannya kita masukkan lagi ke gudang kita, maka barang dagangannya di debit. Ini saya rapikan sebentar ya slide-nya, biar bisa dibacanya lebih mudah. Oke. Nah, barang dagangannya kita debit. Kemudian ya, isikan yang paling terakhir itu nanti yang warna tebal. Jadi kita isikan dulu. Piutang usaha cicilan 350. Kok bisa 350? Karena harusnya nyisa 600, ditagih-tagih lagi kok ya masih bisa bayar 250. Berarti 600 kurangi 250, piutang yang nggak bisa ditagihnya 350. Sekali lagi 600 kurangi 250, berarti masih ada piutang 350. Nah, sama kayak pertanyaannya Jesslyn tadi. Kenapa kok harus ngitung persentase? Kita juga ingin tahu. Di 600 kurangi 250, 350 itu tadi, kalau laba kotor kita nyambung sama yang tadi masih ada 40%, berarti kalau piutangnya 350, kita kalikan dengan 40%, di dalam piutang ini 140-nya berarti masih ada laba kotor yang ditangguhkan. Laba kotor yang ditangguhkan itu kalau kalian ingat ini adalah kewajiban, harusnya dikredit. Karena ini di cancel, orang yang nggak bisa bayar berarti dilawan, kredit jadi di debit. Nanti paling akhir ya, silakan jumlahkan kolom yang debit, 180 tambah 140, itu hasilnya adalah 320. Yang kredit 350, kurangnya di sebelah mana? Kalau kurangnya selisihnya kalian temukan di sebelah debit, seperti kasus ini, 30-nya kurang di debit, itu namanya kerugian atas kepemilikan kembali. Tapi kalau kalian menemukan selisihnya di sebelah kredit, itu malah keuntungan atas kepemilikan kembali. Nah, tadi kan kita belajar sistem periodik. Ini masukan bagaimana kalau sistem perpetual. Kalau sistem perpetual, barang dagangan kepemilikan kembali ini, anggap saja menambah kolomnya pembelian. Waktu ngitung HPP itu anggap saja seperti itu pembelian. Tapi kalau misalnya kita menggunakan periodik, harus dibedakan dengan jelas. Kita kasih nama barang dagangan pemilikan kembali di debit, itu berarti pisah dengan barang dagangan yang biasanya. Saya mau break dulu ya sebentar ini. Jadi sudah ada QR code yang ada di dalam Moodle, sudah ada QR code yang saya tampilkan sekarang ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa scan QR, nggak masalah ya. Nanti saya absen sendiri lagi seperti yang minggu lalu kita lakukan. Intinya adalah supaya rekaman Zoom ini tidak terlalu panjang, saya mau break dulu sekitar 5 menit, setelah itu kita join meeting lagi ya. Ada pertanyaan sebelum kita break? Ada yang mau bertanya?